Sebelum mempelajari kolonialisme dan juga imperialisme lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari kolonialisme dan juga imperialisme. Kolonialisme merupakan kata yang berasal dari koloni atau pemukiman. Berarti, kolonialisme dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian, imperialisme adalah kata yang berasal dari kata imperator atau memerintah. Dapat diartikan bahwa imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Jadi, kolonialisme dan imperialisme memiliki perbedaan. Secara sederhana, kolonialisme lebih berfokus untuk menguasai suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asalnya, sedangkan imperialisme lebih fokus untuk menguasai kondisi politik atau pemerintahan dari negara lain. Walaupun memiliki perbedaan dalam pengertiannya, pada praktiknya kolonialisme dan imperialisme memiliki makna yang sama, yaitu penjajahan bangsa yang satu terhadap bangsa lain. Setelah mengetahui pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, kita akan mempelajari tentang latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama adalah Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman. Kota Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang ramai dan menjadi gerbang bangsa Eropa untuk memasuki Asia. Dari Konstantinopel inilah bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dan produk lainnya dari Asia. Kota ini berada di bawah Kekaisaran Romawi, tetapi pada tahun 1453 Sultan Mahmud II berhasil menyerang Konstantinopel. Konstantinopel pun berhasil dikuasai oleh pedagang Islam. Penguasa Turki menjalankan politik yang mempersulit perdagangan Eropa dengan harga rempah-rempah yang melambung tinggi. Faktor yang kedua yaitu ada semangat dari gold, glory, dan gospel dan pencarian rempah-rempah. Latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia dengan tujuan 3G yaitu gold yang berarti semangat mencari kekayaan atau emas. Kemudian ada glory yaitu semangat membangun kejayaan bangsanya dengan kekuasaan sendiri. Yang ketiga ada gospel yang berarti semangat menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Faktor selanjutnya yaitu adanya sejumlah penjelajah samudra yang menemukan rute baru jalur perdagangan. Kemunculan teori bahwa bumi ini bulat diiringi dengan teknologi perkapalan memunculkan sejumlah pelaut ulung yang berani mengarungi samudra dan lautan yang luas yang sebelumnya tak pernah dilalui. Banyak di antara mereka yang dibiayai oleh kerajaan, dan bila mereka datang dengan kabar gembira, maka raja atau ratu akan memberikan hadiah karena telah berjasa membuat bangsanya disegani. Kemudian ada juga faktor pendukung dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat Indonesia, yaitu adanya penemuan baru dalam berbagai ilmu, termasuk dalam teknologi maritim, ditemukannya kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Kemudian, jatuhnya Konstantinopel adalah inspirasi abad penemuan di Eropa. Dari peristiwa tersebut, orang Eropa mulai memikirkan untuk menemukan sendiri jalur dan pusat rempah-rempah. Selanjutnya, adanya penemuan dan teori Galileo Galilei tentang bumi itu bulat. Para pelaut dan penjelajah Eropa tertantang untuk membuktikan teori tersebut, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Selain oleh Galileo Galilei, penjelajahan Eropa terinspirasi oleh perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam buku Imago Mundi tentang kekayaan dan kemakmuran di dunia timur. Selanjutnya ada faktor pemicu kolonialisme dan imperialisme,
yaitu jatuhnya kota Konstantinopel dari tangan Romawi ke Turki Ottoman. Hal ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan terhadap pedagang Eropa. Oleh karena itu, memaksa orang Eropa untuk mencari jalur lain untuk mencapai Asia dan mencari rempah-rempah di daerah Asia.